menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Tidak semua laki-laki bersalah kepadamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Hari ini aku bersumpah akan kubuka pintu hatiku. Hari ini putusan MK izinkan aku untuk menggantimu. Oke, teman-teman nonton gayang, hari ini adalah putusan MK. Apa yang terjadi? Waduh. Yang terjadi adalah Ketua MK dilengsarkan dari kursi ketua. Tanda tanya tapi ini ya. Tapi jadi anggota biasa. Jadi anggota biasa. Jadi siapa nih yang mau duluan nih menanggapi tentang putusan MK? Saya nanggapi dulu. Oke, silakan Mas During. Jadi sebuah keputusan. Sebuah keputusan itu sebetulnya tidak harus mutlak. Jadi keputusan itu bisa menguntungkan sisi kanan, bisa merugikan sisi kiri. Tidak ada satu keputusan apapun di dunia ini yang melegakan semua orang. Kalau masalah putusan itu direstui, menang atau kalah, itu masalah hukum biasa, itu bisa dipermainkan. Tergantung bagaimana kita mensiasatinya. Bagus, keren. Tapi ini sebetulnya sudah ditebak banyak orang bahwa keputusan MK yang menambahi yang jabatan boleh kalau di bawah umur 40 tahun kalau dia pernah menjabat kepala daerah atau sudah berpengalaman itu menjabat kepala daerah, itu boleh, itu tambahan itu tidak bisa dianulir karena keputusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Yang boleh kena sanksi adalah pelakunya. Contohnya misalnya siapa tadi itu? Anwar Usman dan hakim-hakim yang lain. Itu kena sanksi oleh MK. MK itu apa Pak RT? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu teman-teman. Jadi apapun sebetulnya keputusan MK tidak akan menganulir pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Intinya di situ sebetulnya. Dan saya yakin juga itu sudah disadarin betul oleh Ketua MK bahwa akan berakibat seperti ini, risiko tertingginya seperti ini. Tapi kan paling tidak ya sudah menguntungkan salah seorang yang didukung mungkin. Ya, ini teman-teman tak Iwan. Coba sekarang kamu deh, apa tanggapanmu?
Ya, itu saya menunggu lemparan pertanyaan, tapi kok makin lama kok makin menyimpulkan sendiri ya. Moderator ini gimana? Udah aku ingatkan dari kemarin ya. Ya. Ini, tapi aku perlu menyapa dulu lah teman-teman yang ikut nimbrung dalam diskusi kita ini. Ya. Akhir-akhir ini netizen agak sedikit keras dan pedes ya kata-katanya. Tapi itu nggak apa-apa. Itu bagian dari demokrasi. Oh iya. Tapi yang perlu diketahui, yang mungkin kita belum menyapa, siapa sebenarnya diri kita ini yang sok pintar ini. Ini banyak yang belum tahu. Ya toh? Perlu, Pak. Saya kira perlu. Supaya apa? Supaya orang menganggap bahwa kita ini, sok pinternya, memang wajar sok pinter, memang begitu. Karena background kita sebenarnya berbeda-beda. Ya. Kenapa saya gitar? Karena saya kan pengamen jalanan. Ya. Mengapa? Pak RT? Pak RT ini adalah peran yang memang struktural yang ada di dalam kemasyarakatan. Kelas paling bawah, malah Iya. jabatan paling bawah. Iya, koceding adalah mendring, jual beli panci, ya, sendok dan kompor. Tapi kompornya nggak ada, omongannya ngompori terus gitu ya. Ya terus Pak John ini dulu sebenarnya pengusaha angkringan, tapi nggak tahu ya ini udah lama tutup, dia sibuk atau bangkrut, kira-kira nggak tahu ya. Nah terakhir adalah Jupri. Jupri adalah seorang keamanan. Sampai sekarang saya masih belum mengerti satpam dia itu katanya di perumahan, tapi perumahan mana gitu loh ya? Tapi intinya bahwa dia statusnya identitas keamanan, walaupun segala lini kehidupannya sampai hari ini belum aman ya? Belum aman ya, belum ditransfer uang 1 juta ya. Oke. Kemarin itu karena kita bahas yang kemarin itu ada salah satu netizen yang kayaknya nggak setuju dengan apa yang kita omongkan. Kita dibilang gibah. Oh iya, gibah itu. Gibah. Tapi dengan adanya background kita yang bermacam-macam, ngomong sok pintar ini insya Allah bisa Iya. diterima. Oh iya. Lagian Ini kan suara akar rumput. Tidak bisa disalahkan. Akar rumput. Iya. Bukan rumputnya, akarnya ini. lagi podcast malah yang nggak gibah. Semua juga ngomong. Semua ya? Iya. Lah iya siapa tuh? Iya. Setelah jadi Kobuzer yang ngomongin orang kan. Kita lagi akar rumput. Kok melaksana? Iya. Tuh tanggapannya tentang tadi tuh. Pertanyaan fokus sampai sekarang tuh maaf kebelepotan. Ini sudah diputuskan bahwa dia diberhentikan nggak? Diberhentikan. Loh, ada buktinya. Oh, ya, ada buktinya sudah. sudah. Tadi udah diputuskan tanggal 7 kan. Tapi informasi YouTube yang 37 menit yang lalu itu masih belum. MK masih sedang bersidang malam ini. Oh sudah selesai tadi. Tadi Kamu tadi. nonton tayangannya 37 tadi, tapi keputusan sudah kemarin, jadi tayangan ulangan itu yang kamu tonton. Ya. Jadi pada prinsipnya memenuhi harapan saya kira itu, Pak John. Memenuhi harapan. Keraguan daripada publik bahwa Pak Siddiqui, Jimmy Asidiki itu yang notabene adalah ketua daripada MK ini yang memiliki kepentingan kecurigaan dari publik, barangkali persepsi ya bahwa anaknya juga adalah caleg dari Gerindra, makanya harus hati-hati mengambil keputusan. Tapi ketika kok membuat keputusan bahwa ini dipecat terhormat atau tidak terhormat kira-kira? Tidak dipecat. Hanya jadi berhenti jadi ketua. Berhenti jadi ketua. Ya kasarnya dipecat jadi ketua. Oh iya. Tapi pikir Turunkan jabatan. ya tapi pikir Turun jabatan. Ya, tapi pikir suatu keberanian karena selama ini Pak Jimmy itu adalah tokoh yang memiliki kredibilitas yang luar biasa. Begitu Pak John. Ya. Memenuhi harapan masyarakat, tapi ada juga yang mungkin belum puas. Karena apa? Tujuan yang sebenarnya adalah bagaimana menggagalkan Gibran. Nah ya itu. Bagaimana menggagalkan Gibran, sementara keputusan MK yang kemarin itu menguntungkan Gibran. Nah itu problemnya. Karena mereka juga tahu bahwa keputusan MK itu sifatnya apa tadi? Sifatnya itu final dan mengikat. Iya. Tidak bisa diganggu-gugat. Hanya yang bisa kena sanksi itu adalah pelaku-pelakunya. Itu mungkin juga sudah sudah dipikirkan oleh mereka tuh risiko seperti itu. Berarti nyicil ayam ya sementara. Nyicil ayam. Tetapi untuk yang Gibran itu nggak ada celah kok. Untuk Tidak ada. bagaimana bisa menggagalkan itu. Tidak ada. Karena ya putusan tadi itu final dan mengikat. Kamu Nggak bisa. nggak adanya kok kayak pesimis dan kayaknya kamu bukan pendukung Gibran ya? Oh bukan soal itu, Kliwon. Ini undang-undang Kliwon. Undang-undangnya bicara seperti Wajahnya itu. kayak Jadi sudah nggak bisa diapa-apain. Kalaupun kena sanksi,
Ya, yang kena sanksi ya pelakunya. Putusannya tetap. Jadi Begitu. putusan nanti mungkin akan diganti pada pemilu berikutnya. Pada saat pemilu berikutnya, Gibran sudah 40 tahun. Ya ada masalah. Tapi Pak John ini hanya untuk memberikan celah saja ya. Walaupun seorang pengamen jalanan juga sangat jeli untuk mengamati siapa tokoh-tokoh yang hebat yang berkomentar. Ada celah sebenarnya bagaimana PKPU yang sudah menerima pendaftaran itu saya kira bisa diuji di Mahkamah Agung nantinya. Kalaupun diuji, itu sifatnya masih beberapa bulan yang akan datang keputusannya itu. Sementara pemilu udah akan berjalan. Iya. Nggak ada Dan waktu. keputusan itu nggak bisa berlaku surut toh. Ya paling berarti kita berharap sanksi sosial aja ya. Ya sanksi sosial. Paling, Pri, coba Pri, kamu tanggapin dulu tuh. Jibri nggak ada bahan, kita lanjut aja kita gimana? Dia pikirannya kapan transfer kan gitu. Jadi sebenarnya kalau saya dengarkan tadi antara Pak John dengan Kliwon tadi bicara sudah saya hitung tadi berapa menit. Tidak ada kesimpulannya apa tujuan pembicaraannya tadi. Itu Pak John sudah benar, mungkin Jupri yang kurang ngah ya. Kliwon saya sendiri ya. Dia selalu bunuh diri dengan dirinya sendiri. Wah, Kliwon yang terlalu dangkal pemikiran-pemikirannya. Saya rasa begitu. Jadi kita walaupun kita ke rumput, tapi dalam berpikir juga kita harus tajam. Itu penting itu buat kita. Jadi begini. Selalu gitu kan, selalu gitu. Gini Pak John, sebelum ke Saya kamu. kalau jadi begini dia nggak selalu terima, dia selalu tidak terima Pak John. Jijai. Sebenarnya begini, menurut saya juga tadi saya ulangi juga kaitan bahwa kita penggibah, kita kerumput. Ya enggak juga. Sebenarnya siapapun sebagai warga negara berhak berpendapat ya tentang politik apalagi kaitan dengan negeri kita. Persoalan itu benar atau tidak itu pemikiran yang ya, yang jelas begini, kita tidak ingin gibah sama dengan tujuan menjelek-jelekan, kita nggak menjelek-jelekan sebenarnya gitu loh. Cuman kita harus bicara itu. Jadi tujuan hati kita tidaklah menjelek-jelekan gitu. Bebas berpendapat. Bebas berpendapat. Artinya kalau ya ternyata memang menjelek-jelekan itu menurut sebagian orang berpendapat, kami mohon maaf. Kayak Ustadz ya kayaknya gitu. Oke Pak, itu tadi. Nah kaitannya dengan pertanyaan Pak John tadi, bahwa keputusan MK itu ya sebenarnya tujuannya satu, sebelum sidang ini segala tetek bengek ini, bahwa meloloskan Gibran ke dalam untuk dicalonkan jadi wakil presiden itu tujuannya. Nah itu sudah goal. Jadi keputusan apapun keputusan MK sekarang sidang-sidang MK yang menyatakan tidak menyalahi etika lah segala macam itu memang sudah menjadi perhitungan sejak awal, tapi bagaimana meloloskan Gibran inilah yang goalnya di situ. Tetapi semua juga masyarakat ya puas atau tidak puas, tapi itulah keputusannya. Tetapi itu sudah melegakan sebagian orang. Ya. Itu intinya gitu. Ya. Sampai di situ dulu. Oke, Pak RT, mungkin Pak RT ini kayaknya udah dari tadi itu selalu tadi saya lihat nonton YouTube tentang MK terus. Gimana Pak RT? Sudah dipersiapkan. Oke Pak RT, gimana nih? Saya sebenarnya juga kurang tahu banyak ini sidang hari ini. Yang sedikit sampaikan Pak. Cuma mau dengar aja. Tapi yang jelas apapun keputusannya kita sebagai warga negara tetap kita harus menghormati karena itu jalan terbaik menurut undang-undang kita. Maaf Pak RT, saya potong. Sudah sejak yang podcast yang lalu saya sudah katakan bahwa jalan terbaik itu sedang dalam perbaikan, ditutup sementara. Ambil jalan lain aja Pak RT. Ya apapun ini tetap jalan bisa lucu lah. Jalan terbaik untuk negeri kita. Jalurnya harus melalui seperti itu. Nah, apapun itu hukum kita harus kita hormati. Ya. Sebetulnya kita
kita sendiri sebenarnya udah bosen gitu ngomongin tentang Gibran ini sebetulnya. Gibran endingnya kita juga tahu bakal Gibran pasti akan tetap lolos. Tapi ada karena sisi sudah lain. diperhitungkan Iya. oleh para pendukungnya Iya. ya kan bahwa kejadiannya akan seperti ini. Jadi apa lagi yang mau dibahas ini? Ya. Saya membahas sisi lain ada. Ya coba sisi lain. Saya pikir teman-teman tidak usah gusar bahwa Gibran itu digagalkan atau dijegal gitu. Nggak usah gusar. Terus Siapa yang saja. gusar? Terus saja gitu ya. Hah? Saya nggak gusar. Ngerokokmu kenceng banget, gusar sekali. Jadi gini, menurut saya tetap pertahankan bahwa Gibran menjadi calon wakil presiden. Karena apa? Itu akan menjadi bahan yang paling efektif untuk merasa yang terzolimi. Makanya naik sekali kan, terus menanjak terus ini. Apanya? Elektabilitas. Elektabilitasnya Gibran naik apa? Ganjar. Oh, Ganjar. Iya. Naik. Iya. Makanya pertahankan Gibran tetap di situ. Kamu pendukung Ganjar? Kok pertahankan tuh? Senin Kemis, kadang Senin berubah, Kemis berubah. Ya itulah. Tapi sebelummu, kamu itu sebetulnya deketan, tapi dia lebih pro Tapi Gibran. akhir-akhir ini sepertinya itu dia. Akhir-akhir ini Iya. sepertinya itu. Nggak, tapi aku sebetulnya bingung sama dia nih. Gimana? Kemarin itu sebenarnya dia tuh nggak pro Apa? ke Prabowo. Setelah ada Gibran dia pro. bukan Kayaknya masalah kamu ada apa sih sebetulnya? Ada apa? bukan masalah pro sebetulnya. Jadi kita melihat dari kebenaran aja. Ya, Jadi kalau hukum itu tidak berlaku surut. Oke. Di seluruh dunia itu hukum tidak berlaku surut. Ya. Begitu ditetapkan tanggal 1, dia tidak bisa ngoreksi tanggal 30, tanggal sebelumnya. Itu tetap sah. Begitu ditetapkan tanggal 1 ini berlaku untuk ke depan. Ya. Nah ini udah benar, ya ini demokrasi Indonesia. Senang kamu jadinya ya, Gibran tetap maju. Bukan senang, kita menghormati hukum. Nah, iya kan. Hukum itu harus kita hormati. Iya. Ya, Kalau ya, kita ya. nggak menghormati hukum, gimana kita sebagai Ya kita orang menghargai negara? hukum, tapi kan maksudnya dengan Gibran tetap jalan terus, artinya dia tidak terjegal karena Saya keputusan bosan. MK ini. Saya bosan dengan orang-orang tua itu bosan. Orang tua Saya- yang mana nih? Maksudnya Ya, yang maksudnya Prabowo. pokoknya Orang tua maksudnya. generasi-generasi tua itu sudah memang sebaiknya mulai kita gantikan dengan generasi Mas, Z. Ini kesempatan Gibran ini. Kita dukung. Saya duduknya jejer, tapi berbeda pendapat saya. Mungkin besok diganti aja. Ya, bagaimana MK memutuskan bahwa itu paman? Saya ulang sekali lagi, paman terus ponakannya, terus ada politik dinasti yang bergerak di sana. Kok Anda masih optimis hukum itu masih bisa ditegakkan? Faktanya apa? Ketika ini sudah diputuskan bahwa ketua MK itu bersalah, tidak etis, lalu sekarang ini dia diberhentikan dalam arti sudah tidak ketua lagi, berarti produk yang diputuskan cacat hukum. Nah, berarti calon wakil presiden Gibran, Pak Prabowo Gibran itu berarti kan cacat hukum. Tidak cacat hukum karena itu sudah dimulai sebelum diputuskan hari ini. Iya. Karena hukum tidak berlaku surut. Ya. Jadi yang kemarin sah, tapi setelah itu kalau ada yang mencalonkan lagi, tidak sah kalau sudah ada keputusan itu, yang baru. Itu analisa ketika keputusan itu melalui proses nepotisme. Nepos itu ponakan artinya, gitu loh. Jadi jadi keputusan yang salah, apalagi itu ada nego-nego dan sebagainya, maka produk daripada yang diputuskan itu cacat. Secara etika ya. Iya. Secara etika. Kalau jumlahnya Tapi cacat mental. Tapi secara hukum itu sah, tetap sah. Gitu ya. Tapi masih ada celah hukum. Ini masih diupayakan kok, masih bergerak terus di prosesnya ini. Kok pesimis gitu aja kan? Aku juga bingung sekarang karena udah terlalu udah terlalu berminggu-minggu ini kita membahas tentang Gibran sampai bosan sampai kehabisan bahan. Jadi Kalau kamu gimana Bri? Apa yang mau ngomong tentang perdebatan kita malam ini? mereka berdua yang nampak sekali ya, apakah kekhawatiran mereka yang satu khawatir Gibran nggak jadi, yang satu khawatir bahwa Gibran jadi karena nepotisme segala macam, bahwa pada akhirnya ada di tangan keputusan rakyat yang mencoblos. Iya Gitu betul. loh. Betul. Nah, itu yang di akhir. Jadi nggak perlu khawatir.
Misalnya seperti Mas Kliwon gini, khawatirkan aja diri dan pikirannya sendiri gitu. Kenapa harus mengkhawatirkan Gibran? Jangan-jangan dia nepotisme ponakannya juga. Dan aku menghormati untuk pernyataan dia kali ini sangat bijak bahwa ketentuan yang memilih itu kembali kepada suara rakyat. Ya, itu rakyat yang bagaimana? Rakyat yang berKTP loh. Emang kamu nggak punya KTP? Saya itu lengkap sekarang. Ah, lengkap, jangan curiga. Jadi intinya Pak John, bahwa ini sebuah proses hukum yang terjadi, terus peristiwa besar karena konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi adalah rohnya, nyawanya bangsa. Jangan sampai itu terjadi lagi. Bayangkan loh, itu orang-orang hebat sebenarnya yang ada di MK, tapi kok bisa gitu loh melakukan sesuatu yang luar biasa, blunder gitu loh ya. Tetapi ini akan memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya isu lokal bangsa Indonesia, tapi luar negeri. Ya. Bahkan majalah Time mengatakan was beacon of home. Apa artinya? Apa itu? Itu Pak Jokowi was a beacon of home. Artinya, Pak Jokowi dulu itu adalah harapan, sekarang menjungkalkan demokrasi. Kok bisa? Home itu kan was itu kayaknya nyuci deh. Home. Kok ada home tapi nggak ada home? Enggak, home itu ruang. Bangsa kan nggak ada homeschoolingnya. Susah ngomong sama yang rata-rata ini, Mas Jan. Harusnya di atas rata-rata ini kita ini. Was home. Ikan sepeda. Jikur ngomong Pak RT nggak ada lagi Pak RT mau diomongin Pak RT nih. Mungkin Pak RT udah bosan juga ngomongin tentang ini nih. Pak RT Ya tadi jelas nanti itu sebenarnya penentuannya benar di suara rakyat. Iya. Kalau bahasa kerennya, kalau yang keren ya nih, populi vok dei. Iya, artinya apa itu? Tadi berarti Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi ntar yang menentukan itu. benar. Karena nggak ada Kita mau home-nya. berdebat apapun, sekarang hukum sudah ditetapkan bahwa Gibran sudah bisa lolos untuk dicalonkan. Nah, Iya. penentuannya tadi suara rakyat. Udah mau bagaimanapun kita yo, jadi atau nggak jadi ya besok tanggal 14 Februari itu. Pencoblosannya itu. Jadi populi vok dei. Ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Oke teman-teman, ternyata MK sudah memutuskan seperti itu kejadiannya. Jadi sebelum ditutup aja. Jadi people no smoking. Suara rakyat. Kita merokok. Jadi teman-teman, Watan Gayeng, keputusan MK kita sudah sama-sama tahu. Tapi betul kata Mas Judin tadi, keputusan itu tidak akan memuaskan semua pihak. Nah, jadi begini teman-teman, hasil akhirnya kata Pak RT tadi itu suara rakyat ada suara Tuhan. Intinya itu di pemilu nanti. Anda mau mencoblos siapa? Nggak suka Gibran jangan dicoblos. Bukan kalau suka tuh dicolok-colok, nah malah menguntungkan dia. Kalau nggak suka Gibran jangan dicolok. Kalau suka Anies ya colok Anies. Kalau suka Ganjar colok Ganjar. Suka Prabowo ya dicolok Prabowo. Intinya seperti itu. Bebas. Bebas. Soal keputusan MK. Tergantung ada sudah. generasi yang mana. Ya. Kalau generasi Z pilih. Asal jangan satu sarang tawon dicolok. Membunuhmu. Intinya seperti itu teman-teman ya. Kembali lagi saya menyatakan teman-teman, kita ini adalah akar rumput. Kalaupun ada salah-salah kita, silakan dikoreksi di kolom komentar. Atau mau maki-maki kita juga nggak apa-apa. Silakan di kolom komentar. Kita terima dengan lapang dada. Tidak ada solusi ya? Tidak ada solusi di sini. Hanya omong-omong kosong saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye-bye.